Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Hari ini kayaknya hadir semua ya? Atau ada teman kalian yang izin? Oke, kayaknya hadir Alhamdulillah semua hadir ya. semua, Bu. Oke, makasih nih Fahmi konfirmasinya. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Sebelum itu, kita berdoa dulu kali ya biar eh, pelajaran hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat buat kalian. Wah, ini ada yang mau mimpin doa dulu nggak? Ayo, masa mau dapat pahala pada nggak mau nih? Untuk ketua muridnya Serdiawan, Bu. Oh, ketua muridnya Serdiawan. Boleh, boleh. Boleh oleh Serdiawan, mangga dipimpin doanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum kita mengawali kelas pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk ketua muridnya Serdiawan yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita mau masuk nih di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Tapi sebelum itu, belajar apa sih di mata pelajaran ini? Yang masih ingat nggak? Ayo, ayo nih, langsung pada mikir yang mana ya? Gak ada yang inget? Lupa, Bu. Oke, Skema warna bukan, Bu? skema warna, betul banget ya, Serdiawan. Terima kasih. Jadi, pekan kemarin itu kalian udah belajar mengenai cara menerapkan skema warna di interior bangunan. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih setelah kemarin menerapkan skema warna itu? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai langkah penggambaran layout desain interior. Nah, setelah kemarin kita udah bisa mewarnainya dengan betul gitu ya si interiornya, sekarang kita harus buat juga nih layoutnya dengan betul gitu. Gimana caranya? Oke, sebelum itu apa sih tujuannya kita mempelajari cara membuat layout itu gitu ya? Nah, yang pertama kalian itu harus mampu menjelaskan. Nanti setelah belajar itu menjelaskan apa aja sih langkah-langkah penggambaran layout itu. Selain itu, kalian juga harus bisa menerapkan langkah-langkah tersebut di dalam penggambarannya. Dan yang terakhir, pastinya kalian dapat menggambar layout desain interior. Oke, nih kita langsung ke yang pertama nih langkahnya. Yang pertama itu ada ukur besar ruangan. Ada yang tahu nggak sih alasannya kenapa kita harus ukur dulu besar ruangannya sebelum ngegambar layout? Ada yang mau ngasih eksplorasi gitu kenapa kita harus tahu ukur ukur besar ruangannya? Biar tahu, Bu, ukurannya. Biar tahu ukurannya, betul ya. Sudah pasti tutup. Boleh nih, Fahmi, apa tuh? Eh, Menurut saya supaya bisa memperkirakan ukuran furnitur yang dibutuhkan, Bu. Oh, betul, betul ya. Jawabannya dua-duanya betul. Ibu apresiasi ya buat kalian berdua yang sudah menjawab. Betul banget tadi. Yang pertama itu buat tahu besaran ruangannya gitu ya, buat ngukur ruangannya. Dan tadi kata Fahmi itu buat buat bisa memperkirakan furnitur apa aja sih yang bisa dimasukkan dan ukurannya sebesar apa gitu ya. Nah, itu betul banget ya. Masa kita mau masukin furniture tapi kita nggak tahu nih ruangannya. Tiba-tiba misalkan kita mau memasukkan lemari 2 meter misalkan lebarnya, tapi ternyata lebar ruangannya cuma 1 meter. Nah, ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi gak bisa masuk berarti nanti lemarinya. Jadi yang pertama itu kalian harus ukur besar ruangannya terlebih dahulu. Nah, lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah tentukan point of interest. Point of interest ini bisa berupa pemandangan jendela, lukisan besar di dinding, rak buku, ataupun panel TV. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menentukan point of interest ini? Kalau tadi kan dari ukuran besar ruangan berarti untuk memperkirakan si furniturnya. Nah, kalau ini kira-kira buat apa tuh? Ada yang mau ngasih eksplorasinya? Atau mau ibu tunjuk nih? Ayo, gak ada yang mau jawab?
Oke, boleh dong dari anak ibu nih yang paling ganteng nih hari ini kayaknya pakai baju batik nih. Boleh dong Farhan? Gimana Bu? Gimana tuh? Gimana tuh? Kenapa kita harus nentuin point of interest tuh gunanya buat apa sih? Biar nunjukin ada yang menarik gitu dalam satu ruangan Bu. Biar nunjukin ada yang menarik. Betul ya? Point of interest ini tuh dibuat sebagai pusat perhatiannya si ruangannya tersebut. Dan yang paling penting, point of interest ini tuh akan berguna untuk menunjukkan ini tuh sebenarnya ruangannya menghadap kemana sih? Maunya menghadap kemana sih? Fokusnya kemana sih? Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke tahap yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah tentukan prioritas furniture. Nah, tadi kan setelah kita mengukur ruangannya, terus tahu gitu mau menghadap kemana sih, point of interestnya mau kemana sih. Setelah itu kita tentukan apa aja sih yang bisa kita masukin furniturnya ke dalam ruangan tersebut. Misalkan ada ruangan 3 kali 5 meter, kita bisa masukin furniture apa aja, sama kita diurutkan gitu. Misalkan ruang kamar, berarti kan yang paling prioritas itu adalah kasur, lemari, dan lain-lain. Seperti itu ya. Lanjut lagi ke tahap yang keempat. Nah, yang keempat adalah perhatikan jalur sirkulasi. Kenapa sih kita harus memperhatikan jalur sirkulasi? Nah, tadi itu kan kita udah memperkirakan si furniturnya apa aja, terus ukuran ruangannya juga kita udah tahu, point of interestnya juga kita udah tahu, tapi kita nggak memperhatikan sirkulasinya. Nanti bisa jadi ini nabrak-nabrak gitu ya. Misalkan kita mau lewat tapi pasar sedek gitu ya bahasa Sundanya mah, jadi susah lewatnya gitu. Nah, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, yang kelima ini adalah pisahkan berbagai kegiatan. Kenapa sih kita harus memisahkan berbagai kegiatan? Misalkan di satu ruangan nih, ini contohnya adalah dapur. Ada yang tahu nggak sih ini gambarnya tentang apa nih? Ada segitiga-segitiganya ini. Ada yang udah pernah lihat atau ada yang pernah dengar? Ini tuh disebutnya apa? Ayo. Oke, Ibu kasih PR ya. Ini apa nih namanya? Coba kalian cari ya. Nah, di sini tuh kita menggambarkan siklus aktivitas yang ada di dapur. Nih, di dapur itu ada memasak, menyimpan, sama mencuci. Jadi ini tuh dikelompokkan gitu ya, si kegiatannya menjadi 3 kelompok besar. Ini contohnya di dapur, masih banyak lagi gitu ya, di ruang keluarga dan lain-lain. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya juga ini untuk meletakkan furniturnya. Nanti misalkan furniture si kulkas maunya deketan sama kompor misalkan kan kasihan gitu ya bisa jadi panas gitu si kulkasnya atau misalkan si kompornya mau deketan sama wastafel nempel sama wastafel nanti apinya malah kena air gitu ya. Nah, ini fungsinya dari memisahkan berbagai kegiatan tersebut. Oke, kita ke yang keenam. Yang keenam ada perhatikan proporsi ruangan. Nah, setelah tadi kita tahu ukuran ruangannya, terus kita juga udah nentuin mau menghadap kemana sih point of interestnya, terus sirkulasinya juga sudah, furniture juga sudah, terus tadi juga kita sudah memisahkan berbagai kegiatan. Sekarang perhatiin nih proporsinya apakah udah seimbang dari semua yang tadi tuh. Kalau belum seimbang, maka di langkah ini tuh kita bisa mengurangi lagi nih. Oh, ini belum pas nih, dikurangin lagi. Furniture-nya ternyata kebanyakan nih, oh bisa dikurangin lagi. Nah, dari situ kita bisa melihatnya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Oke, gak ada ya. Cukup oke. Nah, apa nih? Kita tadi berarti udah sampai di langkah yang terakhir, yaitu perhatikan proporsi si ruangannya. Nah, selanjutnya ini ada tugas nih. Tapi sebelum itu udah paham berarti ya tadi langkah-langkahnya? Paham, Bu? Oke, kalau paham, sebelum Ibu lanjut ke tugas nih, ada yang bisa review nggak tuh langkah-langkahnya yang ada 6 tuh apa aja? Coba, kalau nggak ingat gak apa-apa, sama Ibu dibantuin nih, sama teman-teman yang lain juga. Fahmi mau jawab, Ayo, Bu. Fahmi mau jawab, boleh. Fahmi katanya mau jawab, Fahmi. Gimana nih, ada yang bisa? Ibu yakin kalian tuh pada bisa, cuman malu-malu aja ya. Oke, kalau nggak ada yang mau, masa Ibu tunjuk lagi nih?
Yakin nih gak pada mau dapat nilai tambahan? Oke deh kalau gitu Ibu tunjuk lagi aja ya. Boleh dong tadi Gita yang nunjuk Fahmi. Gimana Gita? Bisa nggak? Coba sebutin aja yang Eh, inget gak apa-apa. itu Bu pertama mengukur ukuran ruang. Terus? Yang itu kan Bu ya. Ya betul. Lanjut Terus lagi. itu Langkah point keduanya of apa tuh? view, menentukan apa sih? Ya, view yang bagus. Ya, lanjut lagi. Terus sirkulasi. Sirkulasi. Terus? Terus menentukan apa furnitur utama ya Bu ya. Ya, betul. Prioritas furnitur. Lanjut lagi. Sama terakhir bukan Bu? Ya, terakhir. Propo propo proporos pro propor Proporsi ya. oh, Proporsi proporsi. ruangan. Ya Bu itu. Oke, makasih ya. Makasih ya Gita tuh. Udah secara garis besarnya berarti kalian udah bisa gitu ya menyebutkannya. Nah, nanti jangan malu-malu gitu ya. Ibu tahu kok kalian pasti bisa, cuman malu-malu aja gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kita terakhir nih ke tugas. Nah, tugasnya itu kalian dipinta untuk membuat satu layout interior dari ruangan keluarga sebesar 3 kali 5 meter dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi. Nah, dibuat menggunakan aplikasi AutoCAD atau SketchUp. Karena kalian di sini udah belajar mengenai skema warna, kalian bisa langsung pakai gitu ya kalau menggunakan SketchUp. Terus dikumpulinya dalam bentuk JPG atau PDF ukuran A4 dikerjakan dalam waktu seminggu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tugasnya? Format namanya apa ya Bu? Format namanya mungkin nomor absen dan nama saja ya. Baik Bu, terima Oke. kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau sudah kita simpulkan ya hasil pembelajaran hari ini, kalian sudah mempelajari mengenai langkah-langkah pembuatan layout desain interior. Yang ada 6 langkah tadi gitu ya, diingat-ingat lagi di rumah. Semoga pelajarannya bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan gitu ya dalam menjelaskannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup pertemuan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.